Assalamualaikum sahabat Laji semua, kembali lagi di Bilal Bincang Laji Darul Hikam. Kembali lagi di episode kedua podcast Bilal. Di sini kita bakal ngobrolin tentang apapun yang menarik untuk kita perbincangkan bersama. Pada episode sebelumnya, episode pertama, kita telah kedatangan bintang tamu, teman berbincang kita dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang ahwatnya. Nah, pada episode kedua kali ini kita akan sama kembali berbincang dengan teman-teman PKL dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, tetapi yang ikhwannya nih teman-teman. Nah, makanya untuk episode 2 kali ini kita langsung saja sambut teman bincang kita, kawan-kawan UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang ikhwannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Kebetulan kemarin kan kita sudah ngobrol sama teman-teman yang akhwat ya. Nah, sekarang kita berbincang-bincang dengan akang-akangnya nih, kayak gimana nih ya pengalaman di Laji Darul Hikam sama PKL gitu ya. Sebelumnya akang-akang boleh perkenalan dulu nih. Dari siapa dulu ke sahabat-sahabat aja. Baik. Halo teman Laji semua, perkenalkan nama saya Raden Muhammad Rizky Anwar, asal dari Karawang. Oke, halo sahabat tadi semua. Perkenalkan nama saya Raden Bayu Setiaji dari jurusan Sosiologi semester 6 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, asal dari Cileunyi. Cileunyi, Akang Fikri sama Akang Bayu ya. Akang Fikri dari Karawang, Kang Bayu dari Cileunyi. Oke Kang, kalau kemarin kan kita sudah banyak berbincang-bincang bersama teman-teman yang akhwatnya terkait pengalaman mereka di Laji Darul Hikam selama PK-nya. Nah, kita juga kali ini akan menggali lagi, berbincang-bincang lagi dengan akang semua terkait pengalaman akang-akangnya nih gimana nih. Barangkali ada apa hal-hal menarik, pengalaman menarik selama di Laji Darul Hikam, terus nilai-nilai yang didapat dan sebagainya. Kita akan berbincang lebih banyak begini sama akang-akang semua. Kita sharing-sharing aja di podcast Bilal kali ini. Nah Kang, kalau kita mengacu, akang-akang ini mulai masuk di Laji Darul Hikam berarti sama kayak yang akhwat kemarin ya? Berarti di tanggal 24 ya? 24 pertama kali. Nah kalau pandangan dari akang-akang pertama kali masuk ke Laji Darul Hikam itu kayak gimana? First impressionnya kayak gimana tuh? Dari akang siapa dulu? Kalau dari saya sendiri ya, pertama kali masuk ke Laji Darul Hikam, mungkin sebelumnya saya berpikir mungkin ini lembaga amal zakat biasa saja, tapi setelah sudah masuk ternyata kegiatannya masya Allah banget, ternyata bukan di luar ekspektasi lah ya. Soalnya kan mulai dari kegiatannya aja ya, di pagi hari itu kan dari masuk kan pukul 9 dan pukul 9 itu diawali dengan inspirasi pagi yang di dalamnya itu berisikan tentang membaca Al-Quran, pembacaan hadis, Asmaul Husna, dan sharing-sharing informasi yang ada di divisi Laji Darul Hikam. Kemudian untuk kegiatan-kegiatannya, waktu saya awal masuk itu langsung diberi tugas untuk melakukan visit ke seorang anak ya, penerima manfaat kesehatan, yaitu yang bernama Razka. Waktu saya visit ke rumah Razka, soalnya kan saya baru pertama kali visit ke orang yang membutuhkan orang yang diperlukan, yang membutuhkan penyaluran manfaat kesehatan. Saat saya visit, ternyata ada ya masyarakat yang dilirik oleh lembaga Lajis ini seperti Razka, karena Razka sendiri mengidap penyakit meningitis, di mana beliau tidak bisa bergerak ataupun makan juga, dia harus melalui salurannya Kang. Ya, saluran. Dan makannya itu harus dijus dulu. Nah, dihalusin. Saat saya visit ke rumah Razka, saya lihat bahwa ternyata ada ya ada masyarakat yang membutuhkan kesehatan, di mana lembaga Laji Darul Hikam ini memberikan penyaluran kesehatan kepada Razka. Dan saya mendapatkan
pukulan ya, mungkin sedikit tamparan setelah melihat kondisi Raska, dimana kita harus bersyukur lah dengan keadaan kita yang sekarang, karena ada yang lebih menyakitkan daripada yang kita rasakan saat ini. Nah, mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh Kang Bayu. Dari kamu gimana tuh? Oke, sebelumnya ya, karena mungkin yang saya ketahui gitu ya mengenai Darul Hikam itu, dia kelembagaan yang bergerak di bidang pendidikan gitu. Untuk sebelumnya, saya belum tahu tuh ada lembaga amil zakatnya gitu. Nah, kebetulan juga saya mungkin jodohnya kali ya untuk PKL di sini gitu. Jadi tahu sama yang namanya Lazis Darul Hikam gitu. Kalau apa ya, Darul Hikam itu kan dia udah lembaga besar kan di Bandung. Saya tahunya cuma Darul Hikam ini mereka punya banyak sekolah gitu, sekolah-sekolah yang mempunyai kualitas pendidikan yang bagus gitu. Nah, benar kata Kang Fikri tadi gitu ya, Masya Allah banget, ambience atau vibes di sini tuh beneran apa ya, agamis gitu, soleh banget gitu. Dimulai dengan inspirasi pagi setiap harinya gitu, yang mana merupakan kegiatan apa ya, yang ya rutinan, yang seolah-olah kayak kita tuh harus loh gitu mengedepankan atau selalu apa namanya tuh mengecimpungkan lah gitu kayak hal-hal yang berhubungan dengan agama gitu, agar pekerjaan kita juga pastinya lancar gitu kan, diberikan oleh kelancaran sama Allah gitu. Dan terkait pengalaman-pengalamannya mungkin ya, pengalaman awal ya, betul, kita di minggu pertama itu visit ke penerima bantuan, ke penerima manfaat gitu. Salah satunya itu ada Pak Adin dan Raska gitu. Kebetulan saya juga sama Kang Fikri kebagiannya di Raska gitu. Raska ini anak pengidap meningitis dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Menurut pengakuan dari keluarganya, Raska ini awal mengidap itu karena jatuh gitu. Ketika bermain dia jatuh, lalu demam beberapa hari, lalu kejang gitu. Dan setelah masuk rumah sakit, Raska ini didiagnosa mengidap meningitis gitu. Benar kata Kang Fikri tadi, menjadi sebuah tamparan, menjadi sebuah reminder untuk kita semua gitu ya, bahwasanya setiap umat, setiap manusia, setiap instan, setiap individu itu kayak kita tuh harus wajib bersyukur deh gitu. Dengan apa ya, dengan kita dikasih nafas setiap hari pun itu benar-benar Masya Allah banget gitu kan. Udah benar-benar apa ya, kayak berkahnya tuh luar biasa gitu. Dengan kita bisa makan, dengan kita bisa tidur, dengan kita bisa melakukan aktivitas normal pada umumnya gitu. Karena kita nggak ada yang tahu kan, ketika nanti kita misalnya Allah tuh maha membolak-balikan kan. Karena Raska ini dia nggak dari lahir gitu loh. Maksudnya kita juga bisa loh kayak dia gitu. Kita juga suatu saat bisa dikasih ujian sebesar dia gitu. Cuman yang dijadiin motivasi yang sangat luar biasa adalah di usia semuda dia bisa survive, benar-benar survive gitu dalam menjalani kehidupannya sehari-hari gitu. Dan alhamdulillah juga dia masih dikelilingi sama orang-orang baik gitu ya. Salah satunya mungkin Lazis Darul Hikam, yang mana menyalurkan bantuan-bantuannya, manfaat-manfaatnya kepada dia gitu ya, sehingga dia bisa menyambung kehidupannya menjadi jauh lebih baik gitu. Nah itu sih kan untuk awal-awal. Tapi kan FBI ada yang nangis loh setelah visit ke rumah Raska. Kenapa tuh? Tolong diceritakan Kang Bayu. Oke, nangis, bisa nangis. Sebenarnya saya benar-benar terharu banget gitu nangis. Karena kebetulan nih Raska ini dia punya kasus yang sama gitu, atau punya penyakit yang sama dengan sahabat saya gitu, almarhum saya gitu, almarhum teman saya. Karena teman saya pun almarhum meninggal karena penyakit meningitis, dan kasus apa ya, kasus sosial gitu ya, dari segi kasus sosial keluarganya pun itu benar-benar sama gitu, benar-benar sama kayak almarhum teman saya gitu. Jadi ketika saya datang visit ke rumah Raska itu, saya kayak ngeliat dia gitu, kayak ngeliat almarhum teman saya yang emang bener-bener terkujur gitu, apa ya, dia kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, makan hanya lewat selang ya, makan lewat selang gitu, terus mandi ganti baju itu digantiin sama keluarganya, itu beneran plek-ketiplek gitu. Jadi kayak seolah-olah saya melihat teman saya gitu. Dan jika merujuk kepada teman saya, Raska sama teman saya itu lebih kuat Raska sebenarnya, karena dia masih survive bertahun-tahun kan, dari usia kelas 2 SD sampai 12 tahun gitu. Sedangkan teman saya kan nggak ada setahun dia udah dipanggil sama Allah gitu. Paling ya saya jadi keinget teman saya gitu, karena ini teman saya, iya terharu banget gitu. Jadi kayak ini teman dekat saya gitu.
dari visualnya gue mirip gitu, putih-putihnya atau apapun, pokoknya visualnya mirip banget gitu sama almarhum gitu. Dan ya itulah, sedih gitu, terharu gitu. Jadi nangis gitu ya. Ya di jalan. Oke, kalau tadi kita bicara first impression ya mungkin ya, teman-teman atau kakak semua ini punya apa pandangan yang begitu wah gitu ya terhadap Resto Pickup. Nah kalau nggak salah kemarin teman-teman apa tuh cerita akang-akang dan teman-teman yang lain itu sudah kurang lebih 3 minggu ya, 3 minggu dari sekali Darul Ikam. Sudah dapat pengalaman atau hal menarik apa saja nih yang didapat oleh akang semua sama 3 minggu di berproses di Darul Ikam lah, katakannya gimana? Mungkin pengalaman yang pertama itu ke Razka, kemudian pengalaman yang kedua itu ke Cianjur, di mana kita diberi tugas untuk melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan masjid di desa Cidaun, Cianjur Selatan, di mana desa itu di pinggir di atas bukit mungkin ya, karena di atas gunung ya, karena untuk dari Bandung saya bisa di untuk perjalanan ke Cidaun aja udah ngabisin waktu 6 jam ya, sampai 7 jam. Kemudian jalannya Kang yang Masya Allah Masya Allah banget jalannya. Dari jalan besar untuk menuju ke Cianjur Selatan itu, ke desanya itu membutuhkan, yang harusnya membutuhkan waktu 30 menit, kita harus memakan waktu 2-3 jam. Karena kan jalannya itu bukan jalan aspal ataupun beton, tetapi jalannya itu batu-batuan, dimana kita harus jalannya itu di atas batu aja. Jadi walaupun ada setengah jalan yang memakai aspal, tetapi langsung hancur karena mungkin di atas gunung ya, mungkin kayak gitu kurang ya. perawatan juga. Untuk perjalanannya juga kan mantep. Saya ini berdua pakai motor, ada beberapa yang pakai motor 3 orang sampai 4 orang ya. Untuk 3 motor yang lainnya itu jatuh di medan perang di jalannya jatuh. Nah tapi kita berdua alhamdulillah dari berangkat sampai pulang tidak ada yang jatuh. Mungkin ada sedikit yang takut ya waktu nanjak. Kenapa tuh? Megangnya jadi gini. Waktu itu Iya. Tapi alhamdulillah semuanya selamat. Tetapi kan dengan perjalanan yang jauh itu terbayarkan oleh masyarakat di sana, yang dimana masyarakatnya mungkin mereka semua masyarakat udah menunggu kita dari pagi ya. Soalnya kan antusiasnya Masya Allah banget. Terus kita datang juga disambut dengan hangat, langsung kita diberi makan. Lalu mungkin selanjutnya bakal diceritain sama Kang Bayu. Silakan Kang. Benar apa tadi katakan Fikri gitu ya, untuk pengalaman yang benar-benar membuka mata banget itu adalah ketika kita ditugaskan menjadi pemberdaya gitu ya, pemberdaya masyarakat di sana gitu, di momentum peletakan batu pertama ya di Masjid Cidaun itu gitu. Aksesnya ke sana gitu Kang, yang bener-bener bikin harus sabar mah sebenarnya mah gitu. Karena emang bener itu tuh kayak mengelilingi gunung Kang, mengelilingi gunung itu kayak ketika hujan tuh kabut semua gitu. Dan yang jatuh pun ya karena batu, jalan-jalannya batu berlumpur juga gitu. Dan terbayarkan ketika udah sampai sana gitu, antusiasme warganya Masya Allah banget gitu. Beneran kita dijamu dengan hangat gitu, diberikan let's say pelayanan mungkin ya, karena mungkin mereka tahu bahwa kita tuh merupakan orang-orang yang bakal mesejahterakan mereka gitu ya, yang bakal ngebantuin mereka gitu, yang bawa manfaat untuk mereka gitu. Dan di sisi lain juga gitu ya, jika merujuk kepada jurusan saya gitu ya, jurusan kita di sosiologi gitu ya, ternyata untuk menjadi seorang pemberdaya itu sulit gitu kan. Sulitnya itu adalah kita harus punya jiwa yang tegar, punya hati yang besar, punya kesabaran yang ekstra juga pastinya. Karena apa? Karena untuk memberdayakan umat gitu ya, terkhususnya umat, karena ini pasti bakal masuk ke daerah-daerah yang sulit diakses gitu, daerah-daerah yang sulit dijangkau gitu. Mungkin ya suzonnya gitu ya, mungkin ya Kang ya, makanya mungkin daerahnya itu kurang dapat fasilitas, mungkin karena aksesnya itu gitu. Mungkin karena kita juga kan kalau nggak sabar-sabar mah gitu, kalau misalnya nggak punya kesabaran ekstra ya sulit gitu kan buat kesana teh gitu. Ya itu kan
apa ya, kayak buka mata gitu, ternyata masih banyak gitu loh orang-orang yang harus diberdayakan, orang-orang yang harus dibina, orang-orang yang harus diberi bantuan, orang-orang yang harus ya pokoknya membuka mata banget lah gitu sebagai pemberdaya gitu. Dari kami. Ya betul. Tapi kan di sana juga kita bukan hanya peletakan batu pertama, tetapi kita membuat games untuk anak-anak dan ibu-ibu. Dimana kalau saya sendiri memegang games untuk para ibu-ibu dan Kang Bayu sendiri memegang games untuk anak-anak. Nah, dari untuk games ibu-ibu ya Kang, kalau ibu-ibu di sana mungkin antusiasnya sangat ramai sekali. Waktu itu di sana saya memberikan games bola dadu, dimana apabila yang mendapatkan nomor 3 mereka bisa mendapatkan minyak ataupun terigu ataupun bahan pokok lainnya, Sembako gitu ya Kang. sembako. Nah, tetapi permainannya saya ganti, jadi permainan jadi tanya jawab, dimana saya memberikan soal kepada ibu-ibu mengenai soal yang Islami, tetapi banyak ibu-ibu di sana yang belum paham. Misalkan ibu sebutkan ada di urutan keberapa surat surat Al-Kahfi. Nah, ibu-ibu di sana tidak tahu. Terus surat Yasin urutan keberapa di Al-Qur'an nggak tahu. Padahal kan surat Yasin sendiri kan sering dibaca setiap malam Jumat. Nah, mungkin siapa nama orang tua Rasulullah? Nggak ada yang tahu. Mungkin ada beberapa yang tahu. Lalu saya ngasih pertanyaan, yaitu siapa anak Rasulullah? Sebutkan satu aja. Malah nggak ada yang tahu, malahan astagfirullah. Tetapi untuk pertanyaan yang umum mereka pada bisa, tetapi di agamanya mungkin belum maksimal di sana ya. Nah, mungkin dari games ibu-ibu gitu aja, tapi antusias dari ibu-ibu sangat masya Allah banget. Mungkin dari games anak-anak bisa dilanjutkan Kang, ceritain Kang. Oke, kalau tadi Kang Fikri bercerita tentang ibu-ibu ya mungkin yang bukan mengalami sih, yang pengetahuan mengenai keagamaan atau keislamannya kurang gitu ya. Mungkin hal-hal yang perlu kita highlight nih gitu, misalnya kalau ngadain program pemberdayaan di sana mungkin bisa dengan pengajian rutin mungkin ya. Mungkin makanya ibu-ibu mengalami keterbatasan pengetahuan mengalami keagamaan ya, mungkin salah satu penyebabnya gitu ya, atau salah satu alasannya mungkin karena keterbatasannya pengajar gitu ya, keterbatasannya tenaga profesional gitu di bidang keagamaan mungkin ya gitu. Tapi untuk anak-anaknya masya Allah gitu, mengenai pendidikan umum, mengenai wawasan keagamaan itu mereka masih alhamdulillah banget gitu kan, masih banyak lah gitu yang tahu, karena kebetulan sebenarnya kurang lebih sama ya untuk gamesnya, cuman bedanya itu levelnya mungkin. Kalau misalnya levelnya itu udah lebih tinggi di Kang Fikri gitu ya, kalau saya anak-anak mungkin lebih yang yang dasar gitu mengenai pengetahuannya gitu. Kalau Kang Fikri tadi hadiahnya itu sembako, kalau misalnya di saya itu dia kayak makanan kecil-kecilan gitu loh, kayak susu, wafer ya kayak gitu-gitu ya, pokoknya yang anak-anak suka lah gitu loh. Tapi nggak permen gitu, takut giginya kan bolong-bolong ya, atau anak kecil tuh, bocil tuh. Nah kayak gitu sih paling. Tapi ini ya animo masyarakat bocil gitu ya, masyarakat bocil itu banyak banget sih. Jadi kayak sempat kewalahan juga ya, untung banyak sih kemarin yang nge-backup ketika kita kasih daun. Antusiasmenya beneran banyak banget gitu, karena mereka tahu kan kita tuh datang untuk apa sih gitu ke mereka. Jadi mereka pastinya juga antusias balik lah ke kita. Oke, kalau tadi kita bicara pengalaman, mungkin sekarang kita lebih ke bicara akal-akalnya nih. Akalnya kan sebagai mahasiswa sosiologi ya. Nah, pandangan akal sebagai mahasiswa sosiologi dalam experience kemarin, pengalaman kemarin di Legislative Radical, entah itu soal Razka, Cianjur dan sebagainya. Secara pandangan mahasiswa sosiologi itu seperti apa sih gitu? Apakah ini relate dengan pengalaman akang sebagai mahasiswa sosiologi, atau akang sebagai mahasiswa sosiologi itu akhirnya punya pembelajaran baru apa gitu sebagai mahasiswa ya tentunya. Nah itu kayak gimana tuh? Akang bisa ceritakan? Bisa. Untuk mungkin mulai dari pelajaran dari Raska ya, karena sosiologi kan ilmu tentang kemasyarakatan, gimana masyarakat itu harus kita perhatikan. Nah misalkan contohnya seperti Raska nih,
seharusnya bukan hanya tetangga saja yang memperhatikan, bahkan kan sampai Lazis Darul Hikam memperhatikan, harusnya pemerintah setempat juga memperhatikan. Betul. Dengan adanya seorang anak kecil Razka yang berjuang melawan penyakit meningitisnya. Dan nah mungkin tetapi dari orang tuanya kan kita bisa lihat sendiri bahwa mereka juga berjuang untuk bisa menyembuhkan penyakit yang Razka alami. Nah, mungkin terus untuk ini nilai yang didapatkan di mana, di Cidaun Cianjur, di mana interaksi yang ada di desa dan di kota itu sangat beda ya. Mungkin kita ini tinggalnya di kota ya, bisa dibilang kota, dan di mana di kota itu interaksinya itu mungkin lebih ke Individualis. Iya, individualis. Tetapi kalau di Cianjur, Cidaun yang kita rasakan, di mana masyarakatnya itu interaksinya itu sangat solidaritasnya itu tinggi. Dan hal-hal tersebut kan diajarkan di sosiologi, di mana ada interaksi ada apa? Sosiologi perkotaan dan sosiologi pedesaan. Nah, di sosiologi pedesaan kan dijelaskan bahwa sosiologi di desa itu solidaritasnya tinggi, tingkat mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol bareng juga sangat dekat kalau di desa itu. Tapi berbeda dengan di kota itu kita ngobrol hanya sebetulnya saja, karena mereka juga kan sibuk-sibuk bekerja mungkin. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Silakan. Oke, jika dikaitkan gitu ya, mungkin dengan jurusan sosiologi gitu, kembali lagi ke pernyataan saya di awal gitu ya, terkait pemberdaya gitu. Ya itulah gitu, mungkin untuk lulusan sosiologi yang akhirnya memilih jalan hidup gitu ya untuk menjadi pemberdaya gitu ya, itu sangat luar biasa gitu, sangat luar biasa dedikasinya gitu. Mungkin bisa dibilang pahlawan juga gitu untuk masyarakat gitu, dengan dibina, dengan adanya pembinaan, dengan seluruh ilmu gitu ya, seperti yang tadi Kang Fikri bilang, ilmu sosiologi perkotaan dan pedesaan, atau misalnya teori-teori lain yang berhubungan dengan kemasyarakatan, itu beneran bisa banget gitu untuk diaplikasikan gitu ketika kita selama jadi amilin mungkin ya selama di sini gitu ya. Kalau mungkin kalau dinilai secara objektif gitu ya, dari selama kami kuliah juga kan kami ke masyarakat kan, tapi jika dibandingin dengan itu gak ada apa-apanya gitu kan sama pengalaman kami di sini gitu. Karena apa, di sini kan kami sebulan ya, berarti full untuk kayak mendedikasikan diri kita ke Lazis ini gitu. Sedangkan di Lazis ini kan ada program pemberdayaan masyarakat gitu, yang mana jadi kayak fokus gitu kan, bener-bener fokus gimana caranya kita, karena kebetulan saya dan Kang Fikri itu masuk dalam ini ya, project officer kan di sininya gitu, di PKA-nya gitu, dan kita tuh muter otak gitu, gimana sih caranya kita biar bisa bikin program yang asik, yang menyenangkan, yang edukatif, tapi tidak membosankan, tapi tetap masuk gitu si program-program ini tuh. Kita kayak benar-benar nyiapin gimana caranya biar bisa bikin masyarakat itu menjadi jauh lebih tinggi lagi value-nya gitu, dalam dalam segi karakter mungkin, dalam segi pendidikan, dalam segi emosional, dalam segi bonding satu sama lain mungkin ya. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu sih Kang, yang harus kami mungkin lebih pahami lagi, kami mungkin lebih banyak lagi mungkin ya pengalaman-pengalaman yang bisa kami dapatin gitu ya, di lagi satu dimanapun gitu ya. Karena ya benar sih kata Kang Fikri tadi juga gitu ya, seharusnya pemerintah atau hal-hal atau peran-peran penting gitu ya di sebuah society gitu bisa lebih bisa lebih ini gitu, bisa lebih memperhatikan gitu terkait masyarakat yang mungkin yang perlu dibantu gitu. Karena udah tercantum gitu di Pancasila kan gitu, terkait keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu sih Kang. Oke, akang-akang di sini kan sudah 3 minggu ya, berarti 3 minggu. kita 1 minggu lagi atau kurang bahkan proses di
harapan kedepannya nih untuk Lajis Darul Hikam itu kayak gimana dari Akang semua? Mungkin dari Kang Boy. Oke, mungkin harapan saya gitu ya untuk Lajis Darul Hikam, semoga gitu bisa semakin mengembangkan gitu segala hal-hal yang berpotensi untuk kemaslahatan umat gitu. Terkhususnya bantuan-bantuan gitu ya kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan gitu ya, karena mungkin adanya Lajis Darul Hikam ini adalah untuk kemaslahatan umat, untuk untuk mesejahterakan umat juga gitu kan, dengan adanya si lembaga zakat ini gitu ya, seperti yang kita tahu gitu kan bahwa zakat kan kalau ini ya rukun iman kan, rukun Islam kan, nah gitu. Jadi ya harapannya semoga bisa lebih melebarkan sayapnya gitu kan, bisa pokoknya bisa menjadi lembaga amil zakat terbesar di Indonesia gitu kan, yang bisa memberikan banyak manfaat juga bagi umat-umatnya, bagi masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, dan bisa menjadi pelopor gitu kan untuk seluruh lembaga-lembaga amil zakat gitu kan. Gitu sih. Kalau dari Kang Fikri Kalau gimana? saya mungkin untuk Lajis Darul Hikam melanjutkan perjuangannya, karena perjuangan ini bukan perjuangan yang sia-sia, tetapi nanti ada hasilnya. Kita berjuang di dunia, tetapi nanti di akhirat juga kita mendapatkannya. Guru saya pernah berkata bahwa siapa yang dapat menyenangkan umat Rasulullah, bahwa nanti umat tersebut yang dapat menyenangkan Rasulullah akan Rasulullah angkat derajatnya. Maka dari itu untuk Lajis Darul Hikam, mari kita lanjutkan perjuangan ini. Walaupun saya tidak PTL di sini lagi, saya akan berjuang untuk masyarakat di luar sana. Untuk semuanya, lanjutkan perjuangan, semangat. Masya Allah. Ya, terima kasih nih Kang semua, Kang Fikri sama Kang Bayu ya yang telah menyempatkan hadir pada episode kedua podcast Bilal kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita gaungkan nanti menjadi pelajaran bagi kita dan barang berharga bagi kita semua mungkin ya. Amin. Terutama untuk Lajis Darul Hikam. Amin. Untuk sahabat Lajis semua, episode kedua kali ini kita cukupkan sekian. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Lajis Darul Hikam. Kita tutup dengan doa sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.